Terserah saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Juwita Sari, anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, daerah pemilihan Jawa Timur 9, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro. Dan saat ini ditugaskan oleh fraksi untuk berada di Komisi 12 yang bidangnya meliputi energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, investasi dan hilirisasi. Karena ini masih wacana, maka kami, saya secara pribadi dan juga mewakili fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, tentu meminta pemerintah untuk segera menghapuskan wacana tersebut ya, karena sangat tidak bijak lah untuk bisa melontarkan wacana-wacana semacam itu di situasi kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja ini gitu. Kita tahu bahwa driver ojek online di Indonesia tuh jumlahnya sangat besar ya, hampir 4 juta orang gitu. Sehingga saat pemerintah memaksakan dalam tanda kutip agar kebijakan ini dilaksanakan, tentu akan sangat banyak sekali kelompok-kelompok menengah yang akan jatuh ke kelompok rentan gitu. Jadi yang seharusnya mereka ini sudah bisa survive, tapi menjadi terdampak dan turun kelas lah akibat dari adanya wacana ini gitu. Secara resmi kami belum memanggil Menteri ESDM dalam hal ini yang sudah melontarkan wacana tersebut ya. Tapi apabila wacana ini terus bergulir, maka kami akan mengusulkan kepada pimpinan di Komisi 12 untuk segera memanggil Menteri ESDM agar beliau bisa menjelaskan kepada DPR apa yang dimaksud dengan wacana tersebut. Apakah sudah melalui kajian yang komprehensif, melibatkan pihak siapa saja, dan bagaimana akibat yang akan ditimbulkan dari adanya keputusan tersebut. Begitu. Kalau menurut pemahaman kami, kita harus melihatnya secara holistik. Yang pertama, bahwa driver ojek online itu belum semuanya memiliki motor secara pribadi. Ada banyak sekali, saya belum ngecek betul ya rasionya, tapi ada banyak sekali yang mereka itu masih menggunakan sistem sewa dari pemilik lain untuk bisa beraktivitas, untuk bisa mencari nafkah pertama. Yang kedua, kalau misalnya mereka itu hari ini dari perusahaan-perusahaan e-commerce-nya itu cuma mendapatkan 1,5 juta per bulan. Itu sangat jauh dari angka UMR di kota manapun saya pikir di Indonesia gitu loh. Sehingga saat mereka berupaya untuk mendapatkan penghasilan dari nilai itu saja sudah sangat membebani. Yang berikutnya, mereka itu juga belum mendapatkan jaminan ketenagakerjaan maupun jaminan kesehatan dari perusahaan-perusahaan yang mereka ikuti. Itu menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, apakah kita dalam tanda petik tega membiarkan warga negara Indonesia yang mereka juga membayar pajak dari penghasilannya untuk dibebani kembali dengan operasional dari harga BBM yang non-subsidi gitu loh. Sehingga saya secara tegas meminta kepada Kementerian ESDM maupun pihak-pihak terkait agar wacana ini dicabut lah, nggak perlu diteruskan begitu. Kita bisa kok, saya yakin dengan mengkalkulasi kebijakan-kebijakan yang lain kalau itu niatnya benar-benar menekan angka subsidi BBM begitu. Saya rasa Pak Menteri juga perlu merevisi ya apa yang sudah beliau sampaikan. Karena begini, di setiap sektor itu kita punya penanggung jawab. Contoh kalau masalah hilirisasi
dari BBM bersubsidi itu ada penanggung jawabnya yang bernama BPH Migas, dan juga ada Pertamina sebagai istilahnya penanggung jawab juga terkait proses teknisnya. Kalau BPH Migas dari regulasi, kalau Pertamina dari sistem teknis. Kalau misalnya memang ada ketidaktepatan sasaran dari BBM bersubsidi, ya panggil dua sektor ini gitu. Suruh mereka menjelaskan bagaimana selama ini itu terjadi. Memang sempat viral ya, kemarin ada beberapa mobil plat merah menggunakan BBM bersubsidi, atau ada mobil-mobil mewah yang menggunakan BBM bersubsidi. Saya berharap ini dengan kekuatan netizen sebenarnya, cobalah foto aja itu nopolnya, viralkan supaya ini juga mendapatkan sanksi moral dari masyarakat, dan pihak SPBU-nya sendiri yang harus kita edukasi, yang harus kita sosialisasi. Jangan melayani permintaan yang aneh-aneh tersebut gitu loh. Jadi semua kita minta kesadarannya, kita bangun kepekaannya secara sosial agar tidak melakukan hal-hal yang memang tidak sepatutnya begitu. Saya agak miris sih memang jujur. Tapi sebenarnya yang lebih harus diawasin itu pemanfaatan di sektor industrinya, Mas. Kalau sektor istilahnya masyarakat atau rumah tangga itu saya yakin nggak besar lah penyalahgunaannya. Tapi ayo kita sama-sama buka data, kita cek bagaimana distribusi yang di jalur industri ini, apakah sudah benar, apakah sudah tepat sasaran semacam itu. Kalau menurut saya justru ojol ini adalah pihak yang berhak menerima BBM bersubsidi, karena meskipun mereka menggunakan itu dari sisi produksi ya, katakanlah mereka penyedia jasa begitu kan, toh mereka juga sudah memberikan kewajibannya kepada negara, Mas. Mereka sudah membayar pajak dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau menurut saya selama ini memang social safety net itu belum menyentuh di kelas menengah. Jadi kalau tidak dimulai dari hal ini, maka kelas menengah ini akan semakin banyak yang jatuh di kelas miskin. Jadi kita minta kepada pemerintah dalam hal ini, khususnya Kementerian ESDM, agar wacana semacam ini tidak perlulah dimunculkan. Mari kita cari sumber-sumber pendapatan lain dari negara. Saya yakin selama good governance ini terjaga, akan bisa terpenuhi semuanya. Jadi memang sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, bahwa kedaulatan energi adalah merupakan prioritas beliau ya. Jadi sudah tidak ketahanan lagi. Dan ini akan bisa diraih apabila kita itu memiliki banyak refinery. Jadi kilang-kilang yang mampu mengolah hasil dari minyak mentah kita sendiri. Kilang yang mampu mengolah dan menyimpan gas-gas yang kita hasilkan sendiri. Plus bagaimana effort dari pemerintah untuk meningkatkan renewable energy. Saya yakin dari sektor-sektor itu kita akan mampu menekan impor minyak maupun gas, dan kita akan bisa menuju ke kedaulatan energi sesuai dengan apa yang diinginkan Pak Presiden, dan otomatis kita juga bisa menjaga sisi keuangan negara dengan mengurangi jumlah subsidi. Seperti itu.